Selamat datang di pojokan cerita yang biasanya cuma ditemuin waktu listrik mati, angin gede, dan tetangga mulai bisik-bisik. Di sini, kita bakal nyeritain kisah-kisah gelap yang kadang mirip hidup kita sendiri. Bedanya, yang ini gangguinnya bukan tagihan bulanan, tapi makhluk tak kasat mata. Santai aja, anggap aja kita lagi nongkrong di warung kopi pinggir gang, ditemani kipas angin yang bunyinya kresek-kresek kayak kode alam. Kalau tiba-tiba merinding, tenang, itu bukan apa-apa. Mungkin cuma angin, mungkin juga bukan. Yang jelas, siapin posisi duduk paling nyaman. Karena cerita horor di sini bukan cuma buat nakutin, tapi juga buat nemenin malam-malam panjang warga plus 62 yang hidupnya kadang lebih serem dari hantunya sendiri. Desa Karangmulyo selalu terlihat damai dari kejauhan. Setiap pagi, suara ayam membangunkan warga. Embun menempel di dedaunan pisang seperti kaca tipis, dan para petani berjalan ke sawah membawa cangkul di bahu. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu ada ketakutan yang sudah lama disembunyikan. Tuan Hadi, tuan tanah terkaya di desa, memegang kekuasaan seperti tali yang menjerat leher warga. Setiap orang tahu, melawan keluarga Tuan Hadi sama saja menggali kuburnya sendiri. Di desa yang tenang inilah, Siti Aminah tinggal bersama kedua orang tuanya, Bu Sumi dan Pak Joko. Rumah mereka kecil, dindingnya dari papan kayu yang mulai memudar, tetapi selalu bersih. Siti, janda berusia 28 tahun, tak pernah punya waktu untuk memikirkan masa mudanya. Suaminya meninggal karena sakit berat 2 tahun lalu, dan sejak itu ia jadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi ia berangkat ke sawah Tuan Hadi, bekerja tanpa mengeluh, walau upahnya tidak seberapa. Wajah Siti cantik, sawo matang dengan mata teduh, tapi tatapannya selalu seperti menyimpan sesuatu yang berat. Warga desa mengenalnya sebagai perempuan baik, sopan, dan jarang bersuara keras. Namun di balik kelembutannya, ada rasa sepi yang menempel seperti bayangan. Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Kabut tebal menyelimuti pinggir sungai dan membuat suara serangga lenyap. Siti menutup kepala dengan selendangnya sambil berjalan cepat menyusuri jalan setapak. Pekerjaannya di sawah selesai lebih lama dari biasanya karena ia harus menunggu hujan mereda, tetapi langit tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Di sisi lain sungai, 5 pemuda sedang berteduh di bawah pohon. Mereka adalah Riko, anak tunggal Tuan Hadi, bersama 4 temannya, Andi, Budi, Cakra, dan Dedi. Kelimanya dikenal sebagai pemuda pengangguran yang lebih sering minum tuak daripada bekerja. Warga desa banyak yang kesal pada mereka, tapi tak ada yang berani bicara lantang, karena Riko selalu berlindung di balik kekuasaan ayahnya. Ketika Siti muncul dari balik kabut, langkah Riko terhenti. Gelak tawa mabuk mereka berubah menjadi tatapan liar. "Lihat," gumam Riko sambil tersenyum miring. "Janda cantik lewat sendirian malam-malam begini." Teman-temannya ikut melirik. Andi yang paling dekat dengannya mencondongkan badan, bibirnya menyeringai. "Hoki kita malam ini kok?" Tanpa menunggu lama, mereka keluar dari tempat berteduh dan menghadang Siti di jalan yang sempit dan becek. Siti berhenti, wajahnya memucat. Petir menyambar langit, menyorot wajah kelima pemuda itu yang sudah dipenuhi niat jahat. Riko melangkah paling depan, tangannya menahan bahu Siti. "Pulang sendirian, nggak takut kesasar?" katanya sambil menekan nada, seakan menggoda, padahal jelas itu ancaman. Siti mundur selangkah, tapi Andi langsung memegang lengannya kuat-kuat. Nafas Siti memburu, ia mencoba bicara, tapi suaranya ditenggelamkan gemuruh hujan. "Tolong, saya cuma mau pulang." Riko tertawa pelan, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. "Nggak usah panik, kita cuma mau nemenin kamu." 4 pemuda lain sudah mengelilinginya.
Siti terseret oleh hujan dan tanah licin, tubuhnya didorong ke bawah pohon beringin tua yang berdiri seperti makhluk besar di tepi sungai. Akar-akarnya mencuat seperti tangan tengkorak yang hendak menarik korban. Di bawah beringin itulah, malam berubah menjadi neraka. Siti berusaha meronta, tapi kekuatan 5 pemuda mabuk itu tak sebanding dengan tubuhnya yang lelah. Riko menutup mulutnya supaya jeritannya tak terdengar. Hujan menjadi satu-satunya saksi, mencuci darah, tanah, dan air mata yang bercampur menjadi satu. "Diam," bisik Riko, "atau kita bilang ke warga kalau kamu yang godain kami." Ancaman itu menusuk lebih tajam daripada luka fisik yang ia terima. Siti menyerah, tubuhnya gemetar tak berdaya, sementara setiap inci hidupnya direnggut tanpa belas kasih. Setelah mereka puas, Siti ditinggalkan tergeletak di tanah. Hujan terus jatuh memukul wajahnya, membuat semuanya tampak kabur. Siti menatap langit yang gelap, rasanya seperti seluruh dunia membiarkannya mati. Ketika pagi tiba, ia pulang dengan langkah lemah. Pak Joko dan Bu Sumi langsung panik melihat putri mereka basah kuyup dan pucat. Tapi Siti mengguncang kepala, berbohong seperti sedang menutup luka yang terlalu dalam untuk disentuh. "Tadi jatuh di sawah, nggak apa-apa." Keduanya tidak mendesak, tapi mereka tahu ada sesuatu yang salah. Siti lebih banyak diam, lebih sering menatap kosong, dan tidurnya tidak pernah nyenyak lagi. Beberapa minggu kemudian, Siti mulai menyadari perubahan pada tubuhnya. Perutnya mengeras sedikit. Ia mencoba menyangkal, tetapi kenyataan menamparnya tanpa belas kasihan. Ia hamil. Ketika kabar itu tersebar, warga desa mulai membicarakannya tanpa henti. Setiap ia lewat, telinga Siti menangkap desas-desus, tatapan sinis, dan bisik-bisik yang menusuk. Janda itu hamil lagi. Pasti main sama orang. Memalukan. Siti memilih diam. Tidak ada yang akan percaya kalau ia mengatakan yang sebenarnya. Riko adalah anak orang paling berpengaruh di desa. Ia hanya bisa memendam semuanya. Rasa takutnya, rasa malunya, dan rasa jijiknya terhadap malam itu. Beberapa malam, Siti duduk di tepi sungai sambil memegangi perutnya. Air sungai mengalir lambat, tapi warnanya keruh dan tak jernih seperti dulu. Setiap kali angin lewat, ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggil dari dalam gelap. Pada malam purnama, ia pergi lagi ke sungai. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Tidak ada yang tahu apakah ia terpleset atau hatinya sudah terlalu penuh dan tak mampu lagi menahan semuanya. Pagi harinya, tubuh Siti ditemukan tersangkut di akar bambu. Matanya terbuka, seolah masih mencoba berkata sesuatu. Punggungnya robek besar, seperti ada tangan tak terlihat yang membuka tubuhnya dari dalam. Warga histeris. Mereka bicara, mereka menduga, tapi semuanya terhenti ketika Tuan Hadi datang membawa 2 anak buahnya. "Ini bunuh diri," katanya singkat. "Kalian semua dengar?" Tak ada yang berani membantah. Hanya Mbah Suro, dukun tua desa, yang berani berdiri dekat jasad Siti. Ia menatap robekan di punggung Siti lama sekali, lalu berkata dengan suara berat yang membuat bulu kuduk meremang. "Matinya bukan mati biasa. Kalau arwahnya gelisah, desa ini akan bayar harga mahal." Jenazah Siti dikubur cepat, tanpa upacara besar. Malam setelah pemakaman, angin dingin bertiup dari arah kuburan. Anjing-anjing menggonggong liar. Di rumah Bu Sumi, suara tangisan bayi terdengar samar di tengah malam. Ketika ia membuka pintu, tidak ada apa-apa. Hanya angin yang membawa bau amis darah. Tanah kubur Siti tetap basah. Tidak hujan, tidak ada yang menyiram. Tapi tanah itu terus lembab, seolah ada sesuatu yang bangun dari bawahnya. Dendam itu belum selesai. Dan desa Karangmulyo belum tahu mereka akan jadi saksi lahirnya teror paling kelam yang pernah berjalan di tanah mereka. Desa Karangmulyo mulai berubah tanpa ada yang benar-benar bisa menjelaskan awalnya. Udara yang biasanya hangat pada sore hari kini terasa menggigil bahkan sebelum matahari tenggelam.
Kabut turun lebih cepat, tebal seperti asap pembakaran ban, membuat jarak pandang hanya beberapa langkah. Sungai kecil di pinggir desa yang biasanya bening dan jinak, kini sering bergemuruh seperti ada makhluk besar mengaduk dasarnya. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi air seperti hidup. Beberapa warga awalnya mengira cuaca sedang aneh, namun perlahan bau amis mulai muncul di setiap malam. Tipis tapi menusuk, seperti bau darah segar yang belum sempat mengering. Semakin lama semakin kuat, dan warga yang peka mulai merasa ada mata yang memperhatikan dari balik pepohonan. Korban pertama muncul tanpa ada yang siap. Andi, pemuda yang terkenal suka minum tuak di tepi sungai, malam itu duduk sendirian dengan botol setengah penuh. Ia bersiul kecil sambil memandangi permukaan air yang bergerak pelan. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada suara mencurigakan. Sampai tiba-tiba permukaan sungai beriak, bukan seperti ikan lompat, tapi seperti seseorang sedang berjalan di bawahnya. Air itu membentuk gelombang panjang, mendekat ke tempat Andi duduk. Ia berhenti minum, alisnya mengernyit. "Kucing apa ini?" gumamnya, meski jelas tidak ada makhluk berkaki empat yang bisa membuat riak sebesar itu. Dari balik kegelapan muncul kepala seorang perempuan. Rambutnya panjang, basah, menutupi seluruh wajah. Bajunya putih kusam, penuh tanah dan sobekan yang seperti digaruk dari dalam. Rambutnya mengambang perlahan, seperti tali hitam di dalam air. Andi ingin berdiri, tapi lututnya lemas. Perempuan itu naik perlahan ke tepi sungai. Saat tubuhnya keluar dari air, punggungnya terlihat bolong. Lubang menganga sebesar 2 kepalan tangan, kulitnya sobek-sobek, dan dari dalamnya muncul suara bayi menangis. Suara itu bukan seperti bayi normal, serak, panjang, dan terdengar dari dalam daging. Andi menutup telinya, tapi suara itu seakan masuk langsung ke otaknya. Perempuan itu bergerak maju tanpa menoleh, rambut masih menutupi wajahnya. "Andi," suaranya lirih, lembut, hampir seperti panggilan seorang ibu, tapi dingin seperti air sumur tua. "Kenapa kamu ikut mereka?" Andi menjerit, mendadak tubuhnya lumpuh ketakutan. Ia berlari tunggang langgang ke desa, jatuh bangun, menabrak pagar bambu beberapa kali. Setibanya di rumah, nafasnya tersengal. Namun bukannya pingsan, ia malah menjerit lebih kencang. Suaranya berubah menjadi suara perempuan yang dikenal warga. Suara Siti. Kalimat pertamanya membuat satu desa merinding. "Bayi ini haus darah kalian." Andi kejang-kejang, matanya terbalik, mulutnya terkunci, tapi dari tenggorokannya keluar tangisan bayi. Warga yang melihat langsung kabur dan memanggil satu-satunya orang yang bisa mereka percaya, Mbah Suro. Mbah Suro datang dengan wajah tegang. Ia bukan orang yang mudah panik, tapi malam itu tangan tuanya bergetar. Ia menyiapkan ritual kecil di rumah Andi, garam, kemenyan, dan air dari 7 sumur. Semua terlihat biasa, sampai angin dingin berhembus masuk dari jendela, membuat kemenyan melambung dan garam berhamburan dari nampan. Asap ritual membentuk bayangan wajah Siti. Matanya kosong, bibirnya bergerak seperti mencoba berbicara. Mbah Suro mundur selangkah. "Ini bukan kesurupan biasa," ucapnya gemetar. "Ini sundel bolong, arwah perempuan mati hamil. Dendamnya kuat, terlalu kuat." Setelah kejadian itu, teror mulai menyebar diam-diam. Budi menjadi korban berikutnya, meski bukan secara langsung. Ia mulai mengalami mimpi yang begitu nyata sampai sulit dibedakan dengan kenyataan. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah sawah gelap. Hanya ada suara jangkrik yang mendadak hilang seperti ada sesuatu yang menyuruh mereka diam.
Dari antara rumpun padi, Siti muncul merangkak. Punggungnya bolong menganga. Dari dalam lubang itu, bayi kecil menggerakkan tangan, keluar sedikit, seolah mencoba meraih Budi. Jari-jari mungil itu bergerak patah, seperti meniru gerak manusia, tapi tidak paham bagaimana caranya. Saat bayi itu hampir menyentuh kaki Budi, Siti berkata dengan suara parau, "Kalian biarkan aku mati." Bayi ini pun ikut merasakan. Budi terbangun dengan keringat dingin, tapi kakinya benar-benar ada bekas seperti dicakar tangan kecil. Cakra mengalami hal berbeda. Ia mulai melihat bayangan perempuan berambut basah berdiri di jendela rumah. Awalnya hanya bayangan samar, tapi semakin lama semakin jelas. Kadang perempuan itu berdiri di luar dengan kepala miring, kadang hanya tangan bayi kecil mencakar kaca jendela dari dalam bayangan rambutnya. Dedi tidak berani tidur. Setiap ia memejamkan mata, terdengar suara bayi merangkak di lantai rumah. Suaranya cepat, seperti kuku kecil yang menyeret-nyeret lantai kayu. Ketika ia buka mata, suara itu hilang. Ketika ia pejamkan lagi, suara itu muncul, lebih dekat, lebih tajam. Seakan bayi itu berada tepat di samping kasurnya, mencoba naik. Riko mengalami yang paling aneh. Malam-malam ia mendengar suara bayi dari balik pintu kamarnya. Tapi bukan sekedar menangis. Suara itu memanggilnya, "Ayah, ayah." Setiap hurufnya ditarik panjang, menusuk. Riko tahu ia bukan ayah siapapun, tapi suara itu seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Semua teror ini membuat warga mulai resah. Namun Tuan Hadi, yang keras kepala dan selalu merasa tahu segalanya, menolak percaya bahwa ini ulah arwah Siti. Baginya ini hanyalah santet. Ia mengumpulkan uang untuk membayar ritual besar di tepi sungai. Malam ritual itu, banyak warga menonton dari jauh. Pendeta adat mulai meneteskan darah ayam ke permukaan sungai. Begitu darah menyentuh air, permukaan sungai membeku sunyi. Tidak ada riak, tidak ada hembusan angin. Hanya sunyi yang memekakkan telinga. Lalu, dari air yang tampak seperti kaca itu, muncul rambut basah. Perlahan kepala Siti naik ke permukaan. Rambutnya menutupi wajah, tapi darah baru menetes dari sela-sela rambut itu, jatuh ke air. Bajunya kuyup, kulitnya pucat, dan punggung bolongnya terlihat jelas saat ia naik sedikit ke daratan. Ia berbisik, tapi semua orang mendengar seolah ia berada tepat di belakang mereka. "Kalian tutupi kematianku, tapi aku lihat semua." Lilin di sekeliling mereka padam bersamaan. Angin dingin menerjang balai ritual seperti ribuan tangan tak kasat mata meremas dada setiap warga. Wanita-wanita menjerit, beberapa laki-laki tersungkur. Di antara angin itu, terdengar suara bayi tertawa kecil. Tertawa, tapi suaranya hampa, seperti berasal dari rongga kosong. Setelah kejadian itu, pasar mulai tutup lebih awal. Tidak ada yang mau keluar setelah maghrib. Pak Kades kehilangan wibawa, dan yang paling bahaya, desas-desus tentang malam kejahatan yang disembunyikan itu mulai beredar. Nama-nama yang terlibat dalam kematian Siti mulai disebut-sebut pelan. Teror itu tidak lagi hanya gangguan. Sundel bolong itu semakin dekat, dan dendamnya semakin tajam. Bayangan di desa Karangmulyo baru saja mulai bergerak. Sejak ritual di tepi sungai gagal total, warga Karangmulyo hidup seperti dikejar sesuatu yang tidak memberi waktu bernafas. Malam terasa lebih cepat datang. Matahari seakan malas memberi cahaya. Setiap sudut desa seperti menyimpan mata tak terlihat yang mengikuti langkah siapa saja yang lewat.
Rumah-rumah yang dulunya hidup dengan suara anak-anak kini sunyi. Semua orang tahu teror sundel bolong itu nyata. Tidak berwujud sekadar bayangan, tapi hadir dalam bentuk yang bisa menyakiti, mencabik, bahkan menghancurkan tubuh manusia. Dan para pelaku malam kematian Siti menjadi sasaran pertama. Korban yang paling dulu ditemukan adalah Cakra. Pagi itu, seorang pemancing melihat sesuatu terapung di pinggir sungai. Awalnya ia kira bangkai kambing hanyut, tapi saat didekati, tubuh itu ternyata manusia. Tubuh Cakra. Hanya memakai kaos sobek, kulitnya pucat kehijauan, dan pundaknya seperti habis digigiti puluhan mulut kecil. Bekas gigitannya bukan gigitan orang dewasa, melainkan kecil, seukuran mulut bayi. Air bercampur darah masih keluar dari mulut Cakra. Matanya terbuka lebar, tidak mengedip. Sorotnya kosong, tapi penuh ketakutan yang seakan menular pada siapapun yang melihatnya. Ketika warga menggotong tubuhnya, salah seorang mendengar nafas terakhirnya yang patah-patah. Bayinya lapar. Habis itu, mulutnya tidak bergerak lagi. Berita kematian Cakra menyebar dalam hitungan jam. Orang-orang mencurigai dua hal. Ia diganggu makhluk halus atau ia mencoba kabur dari sundel bolong dan gagal. Namun tidak ada yang mau membicarakannya keras-keras. Seakan menyebut nama Siti bisa memanggil arwahnya datang. Sementara warga masih sibuk membicarakan kematian Cakra, giliran Dedi yang mengalami nasib paling mengerikan. Tubuh Dedi tidak ditemukan mati. Ia masih hidup, tapi seperti tidak benar-benar manusia lagi. Ia mengurung diri di rumah. Tetangga yang lewat sering mendengar ia berteriak meminta tolong, tapi ketika pintu diketuk tidak pernah ada jawaban. Tubuhnya memburuk dari hari ke hari. Kulit Dedi mengelupas, setiap kali tersentuh sedikit saja langsung robek seperti kertas basah. Dari punggungnya muncul lubang-lubang kecil yang terus melebar, menyerupai punggung sundel bolong Siti. Lubang itu mengeluarkan bau busuk yang begitu tajam, sampai membuat seluruh rumahnya tertutup lalat. Dedi berteriak setiap malam hingga suaranya serak. "Aku cuma ikut. Maaf, maaf, maaf." Ia mengulang kalimat itu. Panik, putus asa, seperti sedang bicara pada seseorang yang berdiri tepat di depannya. Beberapa warga penasaran mencoba mengintip lewat jendela. Yang mereka lihat membuat mereka mundur ketakutan. Dedi berdiri membungkuk, tubuhnya bergetar, dan dari lubang di punggungnya muncul gerakan kecil seperti sesuatu di dalamnya ingin keluar. Kadang jari mungil seperti tangan bayi terlihat menyembul, lalu menghilang lagi. Siapapun yang melihat itu langsung muntah. Saat Dedi akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa, tubuhnya berubah seperti kulit yang ditarik paksa dari dalam. Tidak ada lagi bentuk manusia. Hanya rangka yang menonjol dan kulit robek membentuk lubang besar, seperti tanda bahwa ia dihukum dengan cara yang persis sama dengan Siti. Lalu, giliran Budi. Budi selama ini paling sering diganggu melalui mimpi, tapi tidak ada yang menyangka bahwa mimpinya berubah menjadi akhir hidupnya. Malam itu ia ditemukan linglung di tengah sawah dalam kegelapan. Udara dingin menempel di kulitnya, kabut tipis menutupi matanya yang kosong. Ia berjalan tanpa arah, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. "Siti, Siti, jangan pergi lagi." Suaranya lemah, hampir seperti rintih. Ketika warga mendekat dan mencoba memegang bahunya, tubuh Budi langsung jatuh ke tanah, tidak bergerak, tidak bernafas. Wajahnya pucat seperti baru saja melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti seketika.
Di punggungnya ada cekungan besar memanjang, seakan tulang dan dagingnya dipaksa bergerak dari dalam seperti mau pecah menjadi lubang besar. Tapi proses itu berhenti di tengah jalan, meninggalkan bentuk aneh yang tidak manusiawi. Warga percaya Siti hampir membentuk punggungnya menjadi seperti dirinya, tapi Budi mati lebih dulu. Berita kematian demi kematian ini membuat desa semakin gelap, tidak hanya secara harfiah, tapi juga dalam suasana. Orang-orang bahkan tidak berani menyalakan lampu terlalu terang, khawatir cahaya justru menarik perhatian makhluk itu. Riko menjadi sasaran berikutnya. Tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup yang berani tinggal sendirian. Tapi Riko tidak punya pilihan. Ia telah kehilangan sahabat-sahabatnya dan tidak berani tidur lebih dari 1 jam. Namun meski begitu, teror tetap datang. Tubuh Riko mulai dipenuhi luka gores seperti digaruk kuku kecil. Setiap malam, suara bayi merangkak terdengar semakin dekat. Kadang suara itu muncul dari bawah kolong tempat tidur, kadang tepat di belakang pintunya, lalu di atas lemari, bahkan kadang di dekat telinganya saat ia mencoba memejamkan mata meski sebentar saja. Dan setiap kali ia menoleh, bayangan perempuan berpunggung bolong muncul di sudut kamar. Rambutnya basah meneteskan air sungai, perlahan membentuk genangan kecil. Air itu merembes ke kaki Riko, membuatnya gemetar karena dinginnya seperti es. "Riko," suara itu memanjang. "Ayo lihat bayinya." Riko berusaha menutup wajah, tapi suara bayi menangis masuk seperti suara dari dalam kepala. Dalam beberapa malam, kondisinya semakin buruk. Tubuhnya kurus, matanya merah, dan setiap goresan bertambah banyak. Ia belum mati, tapi semua tahu itu hanya masalah waktu. Sementara itu, 2 pelaku lain, Bu Sumi dan Pak Joko, mengalami nasib yang berbeda, namun tidak kalah mengerikan. Bu Sumi adalah satu-satunya perempuan yang terlibat dalam malam kejadian itu. Sejak teror pertama muncul, ia tidak pernah tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Siti muncul di balik kegelapan dengan darah menetes dari dagunya. Suatu malam, ia menjerit keras sampai warga berlari ke rumahnya. Ketika pintu dibuka, Bu Sumi tergeletak di lantai dengan mata terbuka, tubuh tanpa luka sedikit pun. Ia mati karena ketakutan. Mulutnya masih terbuka, seolah ia mencoba berteriak memanggil seseorang, tapi suara itu tidak pernah keluar. Pak Joko berbeda. Ia tidak mati, tapi hancur dari dalam. Sejak teror mulai menewaskan satu persatu pelaku, ia tidak berani tinggal di rumah. Setiap malam ia pergi ke kubur Siti dan duduk diam di sana, menangis tanpa malu. "Siti, andai Bapak bisa gantiin kamu." Suara Pak Joko gemetar. Ia berbicara bukan seperti orang yang ingin menebus dosa, tapi seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan karena rasa bersalah. Warga yang melihat dari jauh tidak tahu apakah Siti muncul untuknya atau tidak. Tapi beberapa bersumpah melihat bayangan rambut panjang berdiri di belakang Pak Joko beberapa kali. Desa Karangmulyo berubah menjadi tempat yang hanya dihuni ketakutan. Orang-orang mulai pindah. Pasar semakin sepi. Tidak ada suara tawa. Tidak ada suara anak-anak. Semua percaya satu hal. Dendam Siti belum selesai. Dan selama dendam itu belum terbayar tuntas, desa itu tidak akan pernah bebas dari teror Sundel Bolong. Desa Karangmulyo tak lagi sama sejak kematian 3 pemuda itu. Orang-orang mulai kehilangan rasa aman. Suara-suara aneh terdengar hampir setiap malam. Tangisan bayi, derit pintu yang terbuka sendiri, dan kadang suara perempuan memanggil nama pelaku-pelaku yang dulu merusak hidup Siti. Meskipun semua orang takut, tidak ada yang bisa menghindar dari kenyataan bahwa Riko masih hidup, dan selama ia masih bernapas, dendam itu belum selesai.
Desakan warga akhirnya memuncak. Banyak yang percaya bahwa satu-satunya cara menghentikan teror adalah memaksa pengakuan dari orang yang paling tahu kejadian malam itu, Riko, anak tunggal Tuan Hadi. Pak Kades yang selama ini selalu menutup mulut akhirnya menyerah. Sorot mata warga sudah tak bisa ia lawan. Mereka menuntut kebenaran, mereka menuntut pengadilan yang sebenarnya. Malam itu, balai desa diterangi lampu minyak. Udara dingin menusuk kulit. Lantai tanah yang keras dipenuhi bayangan warga yang berdiri melingkar, menunggu. Di tengah ruangan, Riko duduk di kursi rotan, tangan dan kakinya terikat. Ia gemetar. Rambutnya kusut, matanya merah seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. "Mbah Suro, tolong selesaikan ini." Suara Pak Kades pecah. Terdengar lebih tua daripada biasanya. Mbah Suro berdiri dengan wajah lelah dan mata merah. Ia tahu apa yang menunggu mereka semua. Ia menyiapkan lingkaran api, garam, kemenyan, dan sesajen. Bukan sebagai ritual biasa, tapi sebagai perisai terakhir agar desa tidak sepenuhnya ditelan kegelapan. Lingkaran api dinyalakan. Asap kemenyan menggulung seperti tangan-tangan halus yang bergerak pelan, membuat semua yang hadir merasa seperti sedang dilihat dari sesuatu yang tidak terlihat. Garam disebar mengitari kursi Riko, membentuk batas antara dunia manusia dan dunia yang sedang memanggil. "Duduk tenang, Riko. Kalau kamu melawan, roh yang marah itu bisa langsung memakan jiwamu." Riko menangis tanpa suara. Lehernya bergetar, tubuhnya seperti lumpuh karena ketakutan. Ketika mantra mulai dibacakan, angin dingin masuk dari celah-celah pintu. Api di lingkaran menari ganas, lalu mengecil seperti tercekik. Tubuh Riko mulai kejang-kejang, tali yang mengikat tangannya bergoyang keras. Suaranya berubah serak, lalu rendah, lalu bukan lagi suara seorang manusia. "Aku Siti." Semua orang langsung mundur. Suara itu bukan suara Riko. Nada lembutnya mengandung amarah yang dingin, seperti suara perempuan yang sudah kehilangan semua asa. "Aku mati karena mereka." Riko terhuyung ke depan meski terikat. Lehernya bergetar, tubuhnya seperti lumpuh karena ketakutan. Ia menceritakan semuanya tanpa jeda, seolah ada tangan tak terlihat yang memaksa setiap detil keluar dari dalam dirinya. Malam hujan, pohon beringin, jeritan yang ditelan angin, tawa mabuk 4 pemuda, ancaman agar tidak bicara. Bagaimana tubuh Siti dibiarkan terkapar tanpa bantuan. Warga terdiam. Sebagian menangis. Banyak yang tidak berani menatap satu sama lain. Kebenaran itu lebih mengerikan daripada rumor yang selama ini mereka bisikkan. Pak Kades memukul meja, suaranya pecah. Kalian semua tahu ini. Kalian membiarkannya." Tidak ada yang menjawab. Karena semua tahu, jawaban itu adalah iya. Di tengah kekacauan balai desa itu, Tuan Hadi tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajahnya merah, suaranya keras seperti orang kehilangan akal. "Diam, Riko, diam. Jangan fitnah ayahmu, jangan sebut nama perempuan itu lagi." Ia melangkah maju, tapi api lingkaran tiba-tiba meledak kecil. Suara letupannya membuat semua orang berhenti bergerak. Sesuatu di luar balai desa bergemuruh. Suara air, suara deras yang tidak seharusnya ada. Sungai di belakang balai desa tiba-tiba meluap. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Tapi air naik cepat, menghantam pintu balai seperti dorongan dari ratusan tangan gaib. Pintu bergetar, angin dingin menerobos masuk, membuat lampu minyak padam serentak. Balai desa tenggelam dalam kegelapan. Lalu hembusan napas dingin terasa sangat dekat. Dari gelap, sesuatu bergerak. Rambut panjang muncul lebih dulu, basah meneteskan air yang mengalir seperti jejak.
Warga menahan napas karena suara langkahnya tidak seperti langkah manusia. Tidak berat, tidak ringan, seperti gesekan kain yang terseret. Perempuan itu muncul di tengah ruangan. Baju putih compang-camping, tubuhnya membungkuk, rambut menutupi wajah. Dan ketika ia bergerak sedikit saja, punggungnya terlihat, bolong menganga, berlendir, dan dari dalamnya muncul gerakan kecil seperti sesuatu hidup di sana. Bayi roh itu muncul perlahan, merangkak turun, tangannya kecil, pucat. Riko meronta, suaranya lirih dan penuh rasa kehilangan. "Maaf, Siti, maafkan aku. Aku salah. Maaf, maaf." Tapi bayi itu sudah berada di lantai pasir. Matanya gelap. Ia merangkak menuju dada Riko dengan suara kecil menyerat yang membuat kulit siapapun meremang. Suasana membeku. Ketika tangan bayi itu menyentuh dada Riko, tubuh pemuda itu seperti disedot dari dalam. Suara tulangnya mematah, punggungnya melengkung, kulitnya tercekik dari dalam, lalu pecah pelan-pelan seperti kelopak bunga yang buruk. Jeritannya terdengar panjang, lalu mendadak hilang. Warga mundur ketakutan. Tali yang mengikat Riko terlepas sendiri. Tubuhnya jatuh ke lantai balai dengan suara berat. Punggungnya bolong, sama persis seperti Siti. Wajahnya membeku dalam ekspresi takut yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang berani mendekat, tidak satupun. Tuan Hadi pingsan di tempat. Sebagian warga kabur dari balai, sebagian hanya bisa berdiri mematung seperti patung tanpa jiwa. Ketika lampu dinyalakan kembali, sosok Siti sudah menghilang. Tapi lantai balai basah, tanah memerah seperti bercampur air sungai dan darah yang ditinggalkan oleh sesuatu yang bukan lagi manusia. Malam itu rumah Tuan Hadi langsung ditinggal warga. Tidak ada yang berani mendekat. Rumah megah itu perlahan berubah menjadi bangunan kosong yang dipenuhi ketakutan dan bayangan sejarah gelap. Dan dendam Siti nyaris selesai. Tapi desanya masih menyisakan dosa yang belum ditebus sepenuhnya. Setelah kematian Riko, desa itu akhirnya bisa menarik napas. Walaupun napas yang terasa berat, seperti melalui udara yang sudah terlalu lama mengendap dalam ketakutan. Malam-malam berikutnya menjadi lebih tenang. Angin yang biasanya mengirim bisikan-bisikan aneh, kini lewat tanpa suara. Anjing-anjing yang sebelumnya menggonggong tanpa alasan tak lagi menatap gelap dengan bulu berdiri. Bahkan burung-burung yang pergi beberapa minggu terakhir mulai kembali memenuhi pepohonan dekat sungai. Namun, ketenangan itu bukan kedamaian. Hanya jeda panjang yang penuh siaga. Sungai yang selama ini menjadi saksi sekaligus rahim bagi tragedi Siti, kini kembali jernih. Arusnya mengalir pelan, seakan menjaga rahasia terakhir. Tapi kuburan Siti, itu cerita lain. Tanah di atas pusarannya tidak pernah benar-benar kering. Setiap pagi, embun atau sesuatu yang mirip air mata merembes, membuat bagian itu tampak berbeda dari makam lain. Warga yang membersihkan area pemakaman lebih suka memutar jauh ketimbang menyentuhnya. Sesekali ada yang bersumpah melihat jejak kaki kecil seperti bayi mungil di sekitar nisan. Namun saat dilihat lebih dekat, jejak-jejak itu hilang, menyatu dengan tanah basah, seperti tidak pernah ada. Sudah 3 minggu sejak Riko dimakamkan, dan meski dendamnya tampak meredah, bayang-bayang itu tetap bermain di pikiran warga. Tidak ada yang bisa benar-benar memastikan bahwa semuanya sudah selesai. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit memerah seperti mata raksasa yang mengintip, beberapa warga yang pulang dari sawah berhenti mendadak. Di pinggir sungai, tepat di batu besar tempat Siti terakhir kali duduk sebelum hilang malam itu, terlihat sosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, terurai sampai menutupi sebagian wajah.
Baju putihnya berkibar pelan tertiup angin. Tidak ada bau anyir atau hawa dingin seperti sebelumnya. Hanya kehadiran yang membuat dada sesak. Punggungnya masih memiliki lubang, tetapi kini tidak hitam dan menganga seperti dulu. Ada cahaya putih redup yang mengisi bagian itu, lembut seperti rembulan tertutup awan. Bayi roh yang dulu menangis memilukan kini duduk di tepi lubang itu, kecil, pucat, tetapi tenang. Kepala mungilnya bersandar pada bahu Siti. Seolah semua luka itu mulai menutup, perlahan dalam caranya sendiri yang tak dipahami manusia. Sosok itu tidak bergerak, tidak berkata apa-apa, hanya menatap aliran sungai yang pernah menjadi kuburnya. Ketika beberapa warga memberanikan diri untuk mendekat, sosok itu memudar perlahan seperti asap yang tertiup angin. Malam itu, pembicaraan tentang Siti kembali memenuhi rumah-rumah desa. Bukan lagi dengan ketakutan seperti sebelumnya, melainkan rasa hormat yang terasa asing, seperti menyadari bahwa mereka semua hidup di atas sesuatu yang jauh lebih tua dari hukum manusia. Beberapa hari kemudian, Mbah Suro duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang redup. Keriput di wajahnya terlihat lebih dalam setelah semua kejadian itu. Ia memanggil beberapa warga untuk bicara. Warga datang dengan patuh, duduk melingkar di sekitar tungku kecil tempat Mbah Suro membakar kemenyan tipis. Siti sudah mendapatkan apa yang ditagihnya, kata Mbah Suro dengan suara pelan. Tapi arwah sepertinya takkan hilang begitu saja. Dia bukan makhluk jahat, dia hanya korban yang dipaksa berubah. Warga saling pandang, tak seorang pun menyelah. Semesta tidak buta, yang menanam ngeri akan menuai ngeri. Tapi setelah itu, roh orang yang teraniaya butuh waktu. Siti mungkin sudah tidak memburu siapapun, tapi selama namanya diingat karena kesakitan, ia akan tetap berjalan di antara kita. Kata-kata itu membuat malam terasa lebih sunyi. Desa perlahan berubah. Bukan perubahan instan, tapi seperti kulit tua yang akhirnya mengelupas digantikan yang baru. Warga mulai berani melawan ketidakadilan yang sebelumnya mereka biarkan terjadi karena takut pada kuasa Tuan Tanah. Tuan Hadi kehilangan wibawanya. Rumah besarnya yang dulu jadi simbol kekuasaan ditinggalkan begitu saja karena warga enggan mendekat. Mereka bilang saat malam larut terdengar suara langkah di dalam, suara perempuan menangis dan tangisan bayi yang menggema sampai keluar pagar. Tidak ada yang berani memastikan apakah suara itu Siti atau hanya bayangan ketakutan mereka sendiri. Pak Joko semakin sering terlihat di kubur anaknya. Kadang ia duduk diam berjam-jam, kadang berbicara seolah Siti masih hidup. Tangannya selalu gemetar, seperti membawa beban yang tidak akan pernah bisa ditebus. Warga tidak membenci Pak Joko. Mereka tahu ia juga korban kecurangan para pemuda itu. Namun penyesalan di wajahnya membuat siapapun yang melihat merasa tidak nyaman. "Ayahmu di sini, Nak," gumamnya setiap kali menyalakan lilin di makam Siti. "Maafkan ayah, ayah terlambat." Sementara itu, desa menemukan semacam pelajaran pahit yang tidak pernah diajarkan sekolah ataupun agama. Mereka mulai saling menjaga, saling awas. Tidak ada lagi yang berani memanfaatkan kekuasaan untuk menginjak orang lemah. Setiap suara kecil di desa kini punya tempat untuk didengar. Seakan trauma masa lalu menanamkan rasa takut untuk mengulang kesalahan yang sama. Anak-anak dilarang bermain dekat sungai setelah senja. Bukan karena Siti, tetapi karena warga merasa area itu telah menjadi tempat bagi roh yang masih belajar melepaskan masa lalunya. Mereka menghormatinya seperti menghormati orang yang hidup. Dan tidak ada satupun warga yang berani menyalakan musik keras atau membuat keributan di malam hari. Suasana desa lebih hening, namun bukan hening penuh ketegangan. Hening seperti seseorang yang sedang belajar memahami luka lama. Malam terakhir menjelang bulan penuh, seorang perempuan tua yang tinggal dekat sungai mengaku melihat Siti duduk di atas batu besar, mengayun kakinya pelan seperti anak remaja yang sedang merenung. Bayi roh itu tertidur dalam gendongannya.
Perempuan tua itu tidak lari, tidak menjerit. Ia hanya memandang dari kejauhan, berjarak tapi tidak takut. Siti menoleh sedikit lalu memberi senyum samar sebelum sosoknya memudar bersama kabut tipis. Esok paginya, kabar itu menyebar. Warga tersenyum kecil, lega, meski masih dibalut rasa cemas yang samar. Mereka percaya Siti mulai menemukan jalannya menuju ketenangan. Tapi Mbah Suro, dengan mata yang telah menyaksikan hidup terlalu panjang, hanya menggeleng pelan. Arwah seperti dia, katanya lirih, tidak akan pergi sepenuhnya. Kebenaran bisa dikubur oleh manusia, tapi dendam hanya tidur. Dia akan bangun bila terjadi ketidakadilan baru. Warga diam. Tak ada yang berani menertawakan atau membantah. Di desa itu, kebenaran baru saja berhasil naik ke permukaan setelah diseret dari kedalaman gelap. Tidak ada yang ingin mengembalikannya ke bawah lagi. Kubur Siti tetap basah, tetap dingin, tetap menjadi pengingat bahwa seseorang bisa disakiti, bisa ditindas, bisa dibungkam. Tapi roh manusia yang dipaksa mati tidak akan tidur dengan damai. Ia hanya menunggu. Dan desa itu hidup lebih hati-hati, karena mereka tahu jika kesalahan terulang, Siti akan bangun kembali. Entah dengan dendam atau dengan sesuatu yang lebih buruk. Sungai kembali tenang. Tapi ketenangan itu selalu menyimpan riak kecil, seperti napas dari dunia yang tidak terlihat. Dan bagi warga, itu sudah cukup untuk membuat mereka menjaga langkah. Karena di desa itu, Siti bukan lagi sekadar arwah. Ia adalah pelajaran yang tak mungkin dilupakan, yang tak boleh dilupakan. Yang tidur, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Malam selalu menyisakan cerita yang tidak sempat kita lihat. Dan terkadang, sesuatu di balik gelap ikut mendengarkan kita sampai akhir. Jika kamu masih di sini, berarti keberanianmu lebih besar dari bayangan yang mengikuti. Jangan lupa subscribe sebelum lampu kamarmu tiba-tiba berkedip tanpa alasan. Sampai jumpa di cerita gelap berikutnya.